Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini pertama kalinya saya review smartwatch merek ini, SKMei. Sorry aja nih kalau pembacaannya salah. Coba kasih tahu saya di kolom komentar ya. Smartwatch ini harganya cuma 300 ribuan kecil aja. Tapi dia udah pakai panel AMOLED. Nah, selain layarnya yang cakep di kelas harga yang sangat terjangkau ini, apa aja sih yang ditawarkan oleh SKMei di B55S? Langsung aja kita bahas. Desain dari SKMei B55S ini simple banget. Low profile tapi tetap kerasa ganteng sih. Ya, bagi kamu yang suka dengan desain smartwatch simple, ini bakalan cocok. Salah satu yang bikin kerasa simple karena ya gak neko-neko ya desainnya, dan juga dua tombol di sisi kanan ini simple juga. Gak terlalu menonjol gitu, gak kayak kemarin-kemarin. Nah, fungsi tombol di smartwatch ini agak sedikit beda dari kebanyakan ya. Yang atas ini kayak ada crown gitu, padahal bukan crown sama sekali. Dikasih gerigi-gerigi kayak gitu ya. Fungsi tombol atas ini untuk back to home dan menonaktifkan menyalakan layar. Sedangkan fungsi tombol yang bawah biasanya kan untuk shortcut, tapi di sini untuk masuk ke menu. Di antara dua tombol itu ada bolongan mic ya. Dan speakernya ada di bagian atas. Memang sedikit nyempil sih. Ya, SKMei B55S ini udah support Bluetooth call. Tampilan belakangnya seperti ini, nggak kalah simpel juga. Ada LED dan juga sensor-sensor, kemudian 2-pin pogo magnetik untuk charging. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Desain strapnya sendiri sama simpelnya, nggak ada motif apapun ya, polosan aja. Ya karena ini pakai quick release universal 22 mm, jadi gampang banget kalau kamu pengen ganti gaya. Untuk penyangganya di sini ada dua, tidak ada sistem lock, dan bakalnya udah pakai metal sih. Sedangkan untuk material body ya, frame dari smartwatch ini masih pakai PC atau polikarbonat. Tapi saya suka dengan finishingnya, dia ngedoff gitu, jadi ya sekilas kayak pakai metal sih. Kacanya udah 2.5D glass, jadi samping-sampingnya melengkung, kerasa mewah, dan tentunya udah di oleophobic coating, jadi gak bakal gampang meninggalkan bekas sidik jari juga. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 46 mm ya, dan tipis juga di 11,2 mm. Bobotnya pun ringan, 39 gram aja. Ini dia SKMei B55S di pergelangan tangan saya 16 cm. Untuk rest wake-nya kadang harus kenceng, tapi kadang lancar juga sih pelan-pelan. Tuh. Nah, baru nyala. Tapi kalau angkat pergelangan tangan dari bawah itu lancar sih. Kalau kayak gini memang agak sedikit tuh, kadang lancar kan. Agak sedikit ya kayak gitulah, kadang error, kadang lama gitu, nggak responsif. Tuh, nggak nyala. Sekali lagi. Nyala. Aplikasi penyandingan dia menggunakan David ya. Ini David udah kompatibel sih di iOS dan juga Android. Fiturnya juga lumayan lengkap ya untuk olahraga. Ini baru juga di David ya. Kemudian di bagian profil di sini kita udah bisa share data ke Google Fit dan juga Strava. Untuk watch face tentunya udah banyak. Total ada 100 lebih watch face yang mereka sediakan di David ini. Dan semuanya gratis. Dan untuk watches bawaan yang udah terinstall di smartwatchnya ada lumayan banyak dan bagus-bagus, saya suka, kecuali yang kupu-kupu tadi. Apalagi yang tadi ya, yang angka, aduh ini saya suka banget sih. Dan jarumnya juga nyapu, lumayan smooth. Nah, untuk panel display seperti yang tadi saya singgung di awal ya, ini salah satu keunggulan di smartwatch ini, dia udah pakai panel AMOLED. Ukuran layarnya 1,43 inci. Kalau saya cek keterangan di official store-nya di sini katanya sih 60 Hz. Tapi setelah saya coba agak jauh sih. Dan karena dia udah pakai AMOLED tentunya ada fitur always on display. Cuma ada dua opsi ya, analog dan juga digital. Ini dia untuk tampilan analog. Kalau kamu pakai AOD kayak gini, dia gak bakal bisa raise to wake. Tetap menampilkan AOD-nya. Dan untuk digital seperti ini tampilannya. Untuk user interface, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia quick settingnya. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Kemudian dari sisi kanan ini masuk ke kartu atau widget. Tampilannya seperti ini. Ya mirip-mirip juga dengan yang lain ya, yang sama-sama pakai David.
Kalau dari sisi kiri masuk ke beberapa shortcut. Ini untuk masuk ke aplikasi all-nya di sini nih. Agak sedikit nambah-nambah step ya. Masuk ke pengetesan heart rate sensor. Sederhana seperti biasa kita pakai dan bandingkan dengan oximeter ini. Oke, udah keluar 71, di sini 73, lumayan mirip, 72, 74, 75, 71 tetap. Kemudian SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Oke, udah keluar 98%, 98% juga. Ada fitur gimmick ya, blood pressure, sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur, dan cycle tracking untuk perempuan. Dan untuk olahraga, mode olahraga di smartwatch ini ada banyak, total ada 100 lebih. Kemudian kita juga udah bisa set goal ya di sini. Ada time, kalori, dan juga distance atau open goal sekalian. Tapi belum ada mode interval. Bahkan untuk built-in GPS belum, ingat harganya ya, cuma 300 ribuan kecil. Dan kalau kamu pakai untuk lari, kira-kira seperti ini tampilan data olahraga lari. Ada waktu, kemudian steps. Selanjutnya ada kalori, kemudian heart rate sensor, total distance, dan zona heart rate. Untuk daya tahan baterai tidak ada keterangan besaran mAh berapa, tapi di sini ada klaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 7 hari. Ini kecil banget sih informasinya. Pengalaman saya baru pakai smartwatch ini setengah hari udah berkurang 7%.